Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyakit meningitis. Lagi rame diperbincangkan karena meninggalnya seorang artis, seorang penyanyi terkenal yaitu Glenn Fredly yang meninggal karena penyakit meningitis. Kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua informasi tentang 7 cara untuk mencegah penyakit meningitis ini. Apa sih 7 cara untuk mencegah penyakit meningitis ini? Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Teman-teman semua, meninggalnya penyanyi Glenn Fredly karena penyakit meningitis membuat banyak yang kaget ya. Kali ini aku akan berbagi informasi kepada kalian semua agar kita semua terhindar dari penyakit meningitis. 7 cara agar kita bisa mencegah penyakit meningitis ini. Apa sih penyakit meningitis ini? Penyakit meningitis ini adalah radang selaput otak yang biasanya disebabkan oleh kuman atau jamur atau virus ya. Apa sih cara untuk mencegah penyakit meningitis ini? Cara yang pertama yaitu dengan vaksin. Pemberian vaksin meningitis ini biasanya diberikan yang pertama kali pada umur 11 sampai dengan 12 tahun. Untuk rentang waktu pemberian vaksin yang kedua biasanya diberikan pada umur 16 sampai dengan 18 tahun, karena pada saat umur 16 sampai dengan 18 tahun ini biasanya gampang sekali atau mudah sekali untuk tertular meningitis, karena penyakit meningitis ini termasuk penyakit yang menular ya. Selain pada saat rentang waktu tersebut yang aku sebutkan tadi, biasanya vaksin meningitis diberikan kepada seseorang yang akan melakukan perjalanan ke suatu negara lain. Di antaranya yaitu pada saat ibadah umroh atau haji. Pada saat ibadah umroh atau haji ini, vaksin meningitis diwajibkan sekali kepada para peserta jemaah haji dan umroh ini. Teman-teman semua, inilah ya cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu hindari berbagi barang dengan orang lain, seperti berbagi sikat gigi, pakaian, alat makan, atau yang lainnya, karena disinyalir kuman atau virus atau bakteri dari meningitis ini bisa menular melewati sentuhan atau bisa melewati sentuhan tangan atau media-media barang-barang yang telah dipakai oleh si penderita meningitis tadi. Selain itu juga meningitis ini bisa tertular melalui pertukaran udara, melewati air liur. Teman-teman semua, jadi hindari untuk melakukan pertukaran barang yang seperti aku sebutkan tadi ya. Cara yang ketiga yaitu jaga jarak dengan si penderita meningitis, karena tertularnya meningitis ini bisa melewati media saat penderita bersin ataupun batuk. Dari air liur atau percikan sekret yang keluar dari mulut si penderita meningitis tadi, maka akan bisa kuman, virus ataupun bakterinya berpindah kepada kita yang sehat. Makanya sebaiknya kita bisa menjaga jarak dengan si penderita meningitis. Dan jikalau memang kita tidak tahu saat kita berbicara dengan orang lain dan kita tidak tahu apakah dia menderita meningitis atau tidak, sebaiknya untuk menjaga amannya kita menggunakan masker ya teman-teman saat kita berada di tempat ramai, karena kita tidak tahu siapa yang menderita meningitis ataupun tidak. Antisipasi dengan masker ini adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk terhindar atau untuk mencegah kita tertular penyakit meningitis ini. Cara yang keempat yaitu rajin mencuci tangan. Sama halnya seperti influenza, penyakit meningitis ini bisa tertular atau bisa memiliki gejala yang sama dengan influenza ya, dan juga bisa memiliki gejala yang sama itu seperti misalnya kita bersin-bersin, batuk pilek. Teman-teman, dengan rajin cuci tangan diharapkan kuman-kuman, virus atau bakteri yang menempel pada tangan kita saat kita tidak cuci tangan, maka saat kita menyentuh hidung atau menyentuh mulut atau menyentuh muka, maka karena tangan kita dalam keadaan bersih, maka kita tidak akan terinfeksi
virus, kuman, dan bakteri dari meningitis ini. Maka sebaiknya biasakan untuk rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya teman-teman ya, karena sabun tadi kan seperti yang aku jelaskan bisa membunuh kuman, bakteri, dan virus yang ada di tangan kita. Cara yang kelima yaitu rajin membersihkan perabot-perabot yang ada di rumah. Dengan rajin membersihkan perabot-perabotan yang ada di rumah, maka jikalau ada cairan batuk atau bersin dari penderita meningitis yang ada di rumah, yang jika memang kebetulan di dalam anggota rumah kita ada yang menderita meningitis, maka cairan yang menempel pada perabot-perabotnya tidak akan menular kepada anggota keluarga yang lainnya. Maka dari itu rajin-rajin membersihkan atau mengelap perabot-perabot yang ada di rumah ya Bunda. Cara yang keenam yaitu dengan rajin membersihkan, menjaga atau membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Dengan keadaan lingkungan tempat kita tinggal yang bersih dan nyaman, maka akan menimbulkan energi positif bagi kita yang tinggal di rumah. Nah, untuk pendukungnya, bunda-bunda sekalian bisa menanam tanaman hidup agar sirkulasi udara baik, sehingga untuk penderita meningitis agar penderita meningitis merasakan nyaman dan dengan adanya sirkulasi udara yang bagus. Cara yang terakhir atau cara yang ketujuh yaitu dengan cara menjaga imunitas tubuh. Bagaimana sih cara menjaga imunitas tubuh? Yaitu bunda-bunda sekalian menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga atau rutin berolahraga. Olahraga apa sih? Nah, bisa dengan olahraga yang sederhana yaitu jogging. Minimal lakukanlah setiap hari dengan waktu 30 menit ya bunda-bunda sekalian. Selain olahraga yang teratur, maka bunda-bunda sekalian bisa menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat. Jangan sering makan makanan siap saji. Tidak harus makanan yang mahal, bunda-bunda sekalian bisa menyiapkan sup dengan aneka sayur, dengan lauk tempe ataupun tahu. Yang penting menu 4 bintang. Nah bunda-bunda sekalian, itulah tadi 7 cara untuk mencegah penyakit meningitis yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini bermanfaat dan membawa kesehatan bagi kita semua, dan kita bisa mencegah untuk terhindar dari penyakit meningitis dan dapat hidup sehat. Semoga Allah memberikan kita karunia kesehatan. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.